Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kawan-kawan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam muqaddimah ini beliau memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji dan kemudian juga beliau bersolawat kepada Rasulullah. Nah, lafaz bismillah ini para ulama berpesan, yang mana kata para ulama, yanbaghi likulli syari'in fi fannin ayyabhatha 'alal basmalah bitarfin yunasibuha. Artinya dituntut atau hendaklah kepada setiap orang yang akan mengarang, akan melakukan sesuatu yang baik-baik, apalagi di sini adalah ayyabhatha, membahas akan suatu masalah agama, maka hendaklah dia juga yanbaghi likulli syari'in fi fanni ayyabhatha 'alal basmalah, juga membahas tentang basmalah terlebih dahulunya, yang berhubungan basmalah tersebut terhadap fannya atau terhadap ilmu yang dibahas tersebut. Karena ini adalah fannya ilmu tauhid, tentang ilmu tauhid, maka mestilah bismillah ini akan kita bahas yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Adapun nama-nama Allah, nama Allah itu ada 3 paling tidak kelompoknya itu. Yang pertama adalah ismul jalalah, kemudian ada ismul jalal, ada lagi ismul a'zam, dan ada lagi ismun min asma'il husna. Maka oleh demikian itu, karena sebab demikian itu basmalah, maka penyusunan risalah ini diawali dengan basmalah karena mengikut terhadap kitabnya Allah. Allah mengawali ayat-ayatnya, mengawali surahnya itu dengan basmalah, maka kata musannif pun mengawalinya harus dengan basmalah. Karena kata Rasulullah, kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bi basmalah fahuwa aqta au ajzam au abtar. Maka setiap perkara yang baik-baik tidak diawali dengan bismillah, maka dia itu terpotong atau kurang berkahnya. Kemudian selanjutnya itu ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah atau hamdalah itu merupakan kalimat pemberitahuan bahwa segala pujian yang menjadi pemilik tunggal atau pemilik hak secara haknya itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak hanya sekedar pemberitahuan semata, melainkan yang dimaksud adalah memanjatkan pujian kepada Allah, termasuk dalam kaidah li'annal ikhbar bisana'i sana'un. Ketika kita menceritakan tentang pujian, maka kita sebenarnya di situ telah memuji kepada Allah. Dan kalau dimasukkan ke dalam fan ma'ani atau balaghah, kita dalam ilmu balaghah, kalimatul hamdi, alhamdulillah itu adalah khabariyatan lafzan insya'iyatan ma'nan. Khabariyah secara lafaz, ya mengabarkan secara lafaz, tapi pada intinya kita telah insya'iyah kepada Allah. Di situ adalah bentuknya pujian, yaitu doa. Maka jelasnya kalimatnya pemberitahuan, namun maksudnya adalah melontarkan pujian yang 4. Apa pujian yang 4 itu? Pujian yang 4 itu yang pertama adalah qadim li qadim atau qadim alal qadim. Artinya memujinya Allah terhadap zatnya sendiri, seperti firman Allah dalam Al-Quran itu, wa huwal aliyyul azim, dialah Allah yang maha mulia dan maha agung. Kemudian pujian yang kedua yaitu qadim alal hadis. Qadim al hadis itu adalah memujinya Allah terhadap hambanya.
seperti halnya Allah memberikan titel terhadap Nabi Ibrahim dengan sebutan yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin as-safiyullah. Ya, safiyullah. Ya, Ibrahim. Kemudian selanjutnya yaitu adalah hadis lil qadim, artinya memujinya seorang hamba terhadap Allah, seperti halnya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, atau kita ya Allah terima kasih atas segala anugerah yang telah Engkau berikan hari ini kepada kami. Nah, itu kita memuji Allah, itu maka itu memang hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir yang keempat yaitu pujian terhadap sesama, memuji seseorang kepada yang lainnya. Wah, engkau ini sangat dermawan, engkau inilah orang yang baik, engkau ini cantik. Walaupun kita memuji sesama kita, sesama makhluknya Allah, tapi pada dasarnya kita telah memuji Allah, karena yang menciptakan kecantikan itu ya Allah, karena yang menciptakan dia itu menjadi baik itu Allah. Kepada dasarnya, hakikatnya pujian itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka di samping basmalah, hamdalah pun menjadi permulaan dalam penyusunan risalah ini, juga menurut terhadap sunnatullah hadis qudsi takhallaqu bi akhlaqillah, maka berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi itu takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Maka bagaimana berakhlak dengan akhlaknya Allah itu? Yaitu kita mengikuti atau mencontoh apa yang telah Allah lakukan. Nah, itu kita contoh. Amalan bil hadis, kullu kalamin la yubda'u fihi bil hamdi lahu wa huwa ajzama. Termasuk juga setiap perkataan yang tidak diawali dengan alhamdulillah atau doa tidak diawali alhamdulillah, maka kurang paten, kurang berkah, kurang mantap.